ada kecenderungan dia ketagihan untuk dibully-bully terus gitu. Ada kayak gitu. Banget tuh. Justru ketagihan dibully ya. Bener. Sejenis kayak masokis di sosmed gitu, banyak kayak gitu. Tujuan lu viral sebenarnya apa sih sebenarnya? Tujuan lu konten tuh apa sebenarnya? Kalau cuma sekedar viral, apa ya? Ya abis viral kenapa? Lu mau cari duit apa dari situ? Atau ya nggak jaminan juga menurut gua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gua Wilson Purba. Gua Muhammad Gibran. Gua Bram Herlambang. Balik lagi di Jurnopods, cerita jurnalis di podcast. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Makanya jangan ngobrol, woi. Ngobrol sih. Hai teman-teman. Ramai sekali malam ini. Seperti biasa, ada gue Bram Herlambang. Ada gue Wilson Purba, dan kali ini kita nggak cuma berdua, tapi berlima, rame. Silahkan dikenalkan satu-satu. Dan ada Oke, dan dua tamu kita, ada Marvin Sulistyo dan Ivan Kabul. Wah, ini dua influencer, dua public figure. Public figure. Dua teman-teman kita yang centang biru sudah berkenan untuk hadir malam hari ini. Jadi enak gue. Asik. Tapi nggak lagi sibuk ya, teman-teman, Ivan dan Marvin? So sibuk aja sih. Asik. Ya. Kita buat Speak Up Network mah selalu sedia kapanpun, dimanapun lah kita mah ya. Asik. Siap. Oke, minggu depan lagi ya, Van ya. Minggu depan. Siap. Oke, kita ulangi ya. Berlima ini ya. Masih untuk bergabung ganti binti mungkin? Wow. Mari kita tarik. Masuk manajemen podcast Speak Up Network gitu ya. Tapi Ivan juga punya podcast baru kan ya sekarang, Van? Ada, iya. Ini apa di bidang apa, Van, kalau boleh tahu, Van? Public speaking, bro. Komunikasi lah. Ya. Bagi tips. Jadi kalau misalnya abis ngeliatin kalian siaran, ngeliatin syuting, wah ini bagus sih insight-nya. Gue bikin konten, gue bagiin di situ gitu, bro. Waduh, kebalik, Pak. Dan Marvin juga kayaknya lagi fokus soal mental health ya, Vin? Oh, pastinya dong. Kan mental kita terganggu sekarang semua orang-orang ya. butuh ini ya. Butuh diluruskan mentalnya. Iya, mental orang pada keriting semua kebetulan. Dan berhubungan soal itu berarti memang orang zaman sekarang itu ini ya, teman-teman ya, senang untuk menunjukkan banyak sisi dari dirinya, menunjukkan pengen dilihat orang kemampuannya. Iya nggak sih menurut kalian? Gimana, Fir? Siapa dulu? Bridging gue halus nggak? Gimana? Wah, halus banget. Siapa nih? Gue dulu ya. Oke. Marvin dulu gimana? Buset, oke. Iya, memang self-expression orang-orang kayak gitu sih sekarang. Gimana ya? Karena sekarang tuh orang udah makin terbuka, karena istilahnya gini, kalau dulu kan tabu ya kita ngomong soal mental health ya. Kita ngomong capek aja rasanya tuh dulu disindirnya tuh luar biasa gitu. Sekarang orang ngomong capek aja langsung, oh lu nggak apa-apa kan, ayo oke gitu. Jadi atensi dari sosial media kan makin tinggi juga tuh dari orang-orang. Even bukan dari teman dekat kita dan dari orang yang mungkin mutual kita juga tinggi. Makanya orang ngerasa gue lebih di welcome di sosial media nih kalau misalnya gue share soal mental health gue gitu. Dan itu yang kayak gue rasain pada waktu gue share apapun itu. Orang tuh ya kalau misalnya kasih repost soal episode terbaru itu ya, langsung curhatnya di caption banyak gitu kayak astaga. Gue aja ngomong setengah-setengah, dia langsung blar. Saya jadi waktu masih kecil dulu SD saya pernah di lalalala kayak curhat gitu kan. Saya jadi kayak nggak enak gitu. Ya siapa tahu Vin ada ya. Itu numpang curcol di situ. Numpang curcol ya. Sabi. Kalau gimana, Pan? Kalau gue sih, menurut gue memang sebenarnya dari bagan kebutuhan Maslow ya. Ada orang istilahnya ada butuh pengakuan ya kan. Ya butuh diperhatikan juga gitu kan. Jadi memang pada dasarnya sebenarnya setiap kita sebenarnya butuh lah untuk diakui, apalagi seorang pria ya nggak sih, kita berlima di sini kan boys talk banget nih ya, biar bagaimanapun sama pacar kita, bagi yang punya mungkin gue sama Marvin belum bertemu gitu ya. Padahal gue nggak nyenggol soal itu. nyenggol sendiri dia. Inilah makanya butuh mental health itu tadi kayaknya. Rasanya sih gitu, bro. Ya kayak harus sebagai suami, biar bagaimanapun kan kita pengen lah
puji kita punya prestasi atau apa sama istri gitu kan ya. Cuma kadang-kadang gue setuju banget sih sama Marvin ya, apalagi di era sosmed kayak gini. Ya kadang-kadang kalau misalkan pengakuan yang memang sesuai dengan kapasitas dan prestasi kita ya nggak masalah, kita berhak untuk menerima itu ya. Cuma kadang-kadang diada-adain ini yang jadi PR ya kayaknya ya, karena apalagi efeknya gitu ya Vin ya, modal kayak kita pasang emoticon, diitemin semua, terus kasih emoticon sedih, wah langsung, kamu kenapa? Gitu kan. Are you kayak, okay? apa ya, attention seeker mungkin ya. Iya sih. Tapi gue Sangat suka Vin mudah kata-kata memancing ya. Memancing, bener. Dan gini, orang sekarang itu intinya tuh gini sih, sulit membedakan mana yang bener-bener lo tuh depres dan mana lo yang hanya stres ringan aja gitu. Semua jadi terkesan kayak digeneralisir, lo semuanya depres, lo semua butuh bantuan, lo butuh counseling dan lain-lain. Padahal mungkin bisa jadi lo cuma butuh satu teman buat lo tumpahin semua es tong sampah semua gitu loh. Tapi kan kadang orang apa ya, filternya di kepala kan kadang belum bisa taktis itu buat gue sekarang butuh cuma buat teman cerita doang, gue yang bisa butuh buat bahkan obat gitu kan. Orang kadang kebalik, ada orang yang cuma butuh cerita doang tapi ngiranya dia depresi, bahkan yang sebaliknya juga, orang yang sebenarnya udah depresi tapi ngomongnya I'm okay, tahu-tahu besoknya drop masuk rumah sakit. Dan it happen banyak banget kayak gitu. Nah, tapi attention seeker itu tadi kan berarti kan jadi kayak apakah mungkin dia kayak jadi bias gitu nggak sih, antara karena tadi kayak Marvin bilang dia ternyata baik-baik saja tapi bilang tidak baik untuk mencari perhatian, atau dia sebaliknya kayak dia nggak mau jadi attention seeker. Tapi kan sekarang masalahnya kayak karena adanya si sosmed ini jadi kayak mata dua gitu, dan utamanya kalau misalnya kita yang lihat di Indonesia, gue nggak tahu sih ya, tapi gue bukan pakar sosmed, tapi kayak fenomena yang muncul di explore gue adalah orang-orang yang nggak mikir gitu loh, yang penting mereka cari perhatian dengan cara apapun, kayak mau nyebrang di jalan tol kayak, atau berhentiin mobil di jalan tol kayak gitu. Itu kayak menurut lo, apakah memang pikiran orang sudah berubah karena memang kayak kayaknya bagus nih kalau gue mendapat perhatian lebih, siapa tahu gue bisa viral, jadi gue melakukan hal-hal bodoh yang menurut gue jadi mentalnya menurut gue udah berubah aja gitu. Iya. Dan mindsetnya menurut gue ya Son ya, soalnya menurut gue manusia sekarang itu terjebak sama apa yang mereka ciptakan sendiri, yaitu sosmed gitu. Pada akhirnya kan sosmed itu harusnya menjadi satu alat kita ya kan, untuk bagaimana mungkin kita self branding. Nah, ini kan kalian nih ahli-ahlinya lah nih, terus sharing sesuatu. Tapi pada akhirnya ketika emang kita di penjara quote unquote dalam algoritma sosial media, di mana pada akhirnya kita tahu kalau misalnya emang kita mau bertumbuh di situ harus ngeramein, akhirnya orang-orang mencoba untuk quote unquote menghalalkan segala cara ya. Salah satunya yang lu bilang tadi, nyebrang di jalan sambil ngapain lah gitu kan, atau selfie di tebing jurang lah, itu kan ya. Kejadian kan, bahkan ada beritanya yang sampai gimana-gimana itu orang. Aduh, rada-rada ya kayak menghalalkan segala cara aja nggak sih sebenarnya ya? Iya sekarang jadi ya. Dan paling parah tuh ya kayak contoh kita sebut merek sosmed ya, itu salah satunya TikTok sih ya. Kayaknya semua orang berebut buat jadi FYP kan sebenarnya, dengan konten apapun, dengan hashtag sebanyak apapun, konten yang nyeleneh apapun, itu semua dilakukan demi mendapatkan FYP dan masuk ke page-nya orang-orang semuanya. Iya banget. Tapi ada juga yang fenomena yang cukup menyedihkan, adalah fenomena ketika kita one hit wonder gitu. Dalam artian kayak gini, kayak one hit wonder itu kayak penyanyi yang cuma punya satu lagu terus kemudian viral and then gone gitu ya. Nah, ada fenomena itu juga yang kemudian muncul di beberapa seleb-seleb kita di tanah air juga, dan bahkan mungkin almost seleb gitu ya, yang dia udah pernah viral pada satu hal atau pada masanya, terus tiba-tiba dia hilang gitu aja. Wah, lu nyindir gua, Vin, atau gimana nih, Vin? Apa? Lu nyindir gua nih maksudnya. Lu, oh my God, enggak dong. Dulu ya. Okay. Lo makin hits nih. Ivan makin banyak program ini kayaknya, Vin. Oh my God. Ya gitu dong, program gua baru bungkus loh kemarin. Ya Allah. Aduh, sedih tuh yang lihat feed Instagram lo, Van. Tapi gue tertarik sama yang tadi diomongin sama Ivan ya. Maksudnya banyak hal-hal yang akhirnya berbahaya dan dilakukan demi viral. Itu tadi kayak di tebing, kemudian orang di truk, kemudian yang terbaru juga
pengemudi dari mobilnya Vanessa Angel, teman-teman masih ingat mungkin ya beberapa waktu yang lalu gitu. Tapi mungkin gue mau minta tolong admin untuk ini, untuk memutar video dulu, boleh Mas Ari? Wow, Keren banget ya ada insert videonya. Wow. Gila-gila Van. Kayak kita harus beradaptasi dengan teknologi nggak sih? Tapi kan kita juga tahu karena ada platform ini. Jadi kayak teknologi canggih ini gitu. Iya loh, Kita wow. beradaptasi. Iya, Ini kita sambil videonya. tunggu videonya, kira-kira apa aja sih, Fok, yang lagi viral belakangan ini, Fok? Yang viral, tapi ini kan kita fokus di yang membahayakan, bahkan yang mungkin sudah merenggut nyawa kali ya. Iya. Sebenarnya contoh kecilnya adalah ada beberapa orang yang mencoba, kalau di desa-desa tuh ya, beberapa desa ada juga yang ketika mendekati kandang ternak, ada yang kesepak kaki kuda atau misalnya si kerbau. Kemudian di jalan tol ada yang nyetop truk anak-anak gitu ya di pinggir jalan tol, itu juga cukup bahaya. Ada juga supir-supir truk yang membuat truknya juga oleng karena dianggap aksi yang keren, kemudian divideoin sama teman-temannya dari jembatan yang di depan gitu. Dan yang terbaru yaitu pengemudi dari mobilnya Vanessa Angel sih, nyetir ugal-ugalan kemudian di video. Tapi kalau kita juga menyadari mungkin teman-teman kita atau saudara-saudara kita juga banyak yang mulai memvideokan gitu ya, beliau nyetir gitu ya, kemudian video di perjalanan itu sering banget sebenarnya. Nah kayak yang ini nih, aksi nekat mengadang truk itu kan cukup berbahaya dan bahkan secara lalu lintas juga ini ya terlarang sebenarnya gitu. Tapi ya pengawasannya lagi-lagi sulit gitu. Gimana kalau menurut Marvin sama Ivan ngelihat yang kayak gini-gini nih, viral yang demi viral sedih gitu? Sedih nggak sih teman-teman? Wah sedih sih. Ini kemunduran dalam segi antropologi. Ini maksudnya gimana nih, Vin? Antropologi itu gimana? Jadi kayak, iya nggak sih, kita tuh kayak mengalami kemunduran gitu loh dalam segi, level of humanity gitu. Ya mungkin pengertian simpelnya tuh kayak gini sih. Kayak, apa ya, makin, gue speechless sih ngeliat kayak ginian ya. Kayak kesannya tuh orang mau cari apa sih, gitu kan, satu ya. Kedua, terus kayak kemudian bikin konten kayak gini. Emang lu yakin konten lu ketika lu membuat dengan berbahaya ini, lu dapat konten, dapat duit, lu bisa menikmatin duitnya? Enggak kan? Yang ada malah duitnya buat nelayu malahan ntar. Jadi kayak sebenarnya kita nggak tahu nih sebenarnya buat apa gitu. Yang gue bilang tadi itu sih, kemunduran dalam segi antropologi sih sebenarnya. Kemanusiaan kita sudah mulai mundur. Atau logika berpikir yang salah sih, Vin. Yes. Ya kalau gitu. Tapi itu mungkin mungkin bisa jadi nggak karena ini. Jadi kayak mungkin mereka pemicunya untuk viral itu karena ketika lo viral, selain lo dapat uang, lo juga dapat exposure karena lo diundang di TV-TV untuk menceritakan latar belakang keviralan. Iya. Selain kayak kasarnya tuh kayak menceritakan entah itu viral lo karena bodoh atau karena pinter, tapi yang penting lo diundang gitu ke TV. Apalagi kalau untuk di daerah diundang ke Jakarta kan itu kan suatu hal yang TV mana sih, Con? Ikutin gitu sih. Gua nggak sebut sih yang pasti bukan yang tadi ya, yang kayak yang tampil terima kasih sudah mempromosikan. Oh yakin, Con. Oh iya loh. Thank you Mas Admin. Udah nyetel yang itu videonya. Balik lagi. Pan gimana, Pan? Jadi kayak itu kan sih. Kayak orang-orang jadi pengen viral gitu karena diundang gitu. Mungkin sebenarnya kalau misalnya untuk dapat uang ya belum tentu ya. Karena kalau misalnya viral sekali mungkin ya belum tentu lah dapat uang. Kalau diundang ke TV ya pertanyaannya tuh TV-nya yang memang rada-rada quote unquote ikutan cari mati menurut gue ya. Soalnya istilahnya kan hubungannya pasti akan ke KPI segala macam. Istilahnya kan TV-TV di mana terutama tempat-tempat kita bekerja nih sangat menjunjung tinggi etika penayangan kan ya. Jadi istilahnya pasti kita akan menyortir lah, andai kata yang diundang pun pasti yang unik yang benar-benar ya nggak begitulah gitu. Ya tapi mungkin dari orang tersebut, at least ketika dia viral di sosmed, mungkin dia ada euforia sendiri kali ya, yang mungkin dia nggak pernah alami sebelumnya. Cuma ya karena lu kayak gitu siap mental juga nggak lu terima pujian viral tapi lu mungkin banyakan yang haters dan dislike, ini ujung-ujungnya malah ntar curhat ke podcastnya Marvin. Mental health semua. Curhat ke DM dibully netizen gitu ya. Iya, bener sih, bener banget. Lu mau diundang TV apa gitu kan, terus kedua lu mau di viral di YouTube,
biar dapat duit dari ads-nya. Peraturan udah berubah sekarang. Lu mau dapat ads, mau dapat duit dari YouTube sekarang lebih pelit, tanda kutip. Lebih susah nih selektif buat dapat duit. Mau dapat FYP dari TikTok pun ya mohon maaf. Lu mau apa? Pengen jadi selebgram gitu, mau di-endorse gitu. Percuma kalau misalnya taruhan lu nyawa, yang ada lu nggak menikmati itu. Itu kan Benar. sebenarnya. Lu viral nyawa lu hilang juga ya siapa yang tahu lu juga pada akhirnya gitu kan. Iya, bener. Cuma itu Gue kebanyakan lebih orang milih ya, Vin mikirnya ya. pendek. Kayak koko-koko ganteng tuh waktu banjir kemarin. Wih, di nyebrang ke kantor. Itu viral bagus, perjuangan kerja luar biasa itu. Pakai celana pendek, cuma nongol di depan TV gua udah pernah. just suit and tie. Ini ngobrolnya bukan yang diantara kita kan, Evan ya? Bukan ya? Iya, Nggak ada di apa sini mungkin kan ya? jangan-jangan di antara kita. Gue tuh nggak gitu lihat mukanya siapa sih. Cuma inspiratif banget tuh tokoh tuh gue bilang. Lo pernah nggak pada waktu mau siaran lo sambil garu-garu kaki lo? Nah, teman-teman, Ivan dan Marvin, gue pengen tanya kalian nih. Kalian sebagai influencer, sebagai public figure gitu kan. Nah, ini kan kalau kita lihat polanya mereka yang mengupload video-video ini ada truk yang dibikin oleng dan segala macam lah, jalannya membahayakan pengendara yang lain. Mereka kan nggak tahu ya, menganggapnya sekali viral, ya wes langsung dapat duit. Sebenarnya gimana sih cara kerjanya monetisasi dari sosmed itu? Apakah dengan hanya satu video lu bisa jadi kaya? Atau lu harus konsisten sebetulnya? Ini kan kita harus mengedukasi mereka-mereka juga kan? Iya. Gimana, Vin? Ya kayak gue bilang tadi sih ya, kayak sebenarnya susah kok lu mau one hit wonder and going viral gitu, susah gitu karena kan peraturan sekarang udah semakin ketat dan I believe nggak hanya YouTube sih, lu Facebook pun ketika lu mau memonetisasi sebuah video itu sekarang udah makin susah gitu loh. Nggak bisa kayak dulu yang persepsinya asalkan lu udah punya 1000 subscriber and then views watching viewsnya 40 jam lu kemudian udah bisa dapat duit hitungannya per 100 kali play dapat $1 gitu. Nggak juga gitu. Sekarang udah makin susah, udah makin strict ya. Makin strict banget gitu. Dan lu mau mengandalkan dari mana lagi gitu, susah. Yang ada lu dapat kepuasan tanda kutip semu aja, kepuasan ketika lu mendapatkan atensinya ya kok ada yang bilang wah keren dia bisa goyang-goyang di truk yang oleng itu, tapi kalau atensi lu orang-orang kebanyakan ya malah kritik lu, ada kecenderungan dia ketagihan untuk dibully-bully terus gitu, ada kayak gitu banget tuh. Justru ketagihan dibully ya. Bener. Sejenis kayak masokis di sosmed gitu, banyak kayak gitu. Iya. Kalau menurut gue sih memang pada akhirnya kita punya contoh-contoh ya yang hit and run. Apa tadi Vin istilahnya Vin? Yang sekali one hit wonder. Wah ya one hit wonder itu kayak misalkan contoh Sinta Jojo dulu ya. Nah, Sinta Jojo kan cukup viral itu bahkan sebelum zamannya TikTok dia bisa viral tuh hebat banget gitu. Cuma kan pada akhirnya mereka tuh mungkin sempat meraup pundi-pundi dari situ karena memang diundang ke TV-TV karena jogetan dan nyanyian mereka gitu loh. Tapi pada akhirnya ketika memang mereka memutuskan enggak deh kayaknya gue nggak di situ lagi, ya udah hilang aja sekarang kan. Atau mungkin dulu ada yang Caya itu Norman Kamaru. Ya itu Norman gitu kan. Ya sampai akhirnya sempet aktif di entertain tapi kelihatannya nggak, entah mungkin peluangnya habis atau mungkin akhirnya menemukan passionnya bukan di situ, ya akhirnya sekarang dengar-dengar berbisnis atau apa, jualan makanan atau apa gitu kan. Jadi emang menurut gue sih konsisten. Cuma sebenarnya kembali gue nanya nih ke setiap konten kreator atau setiap kita yang mau main sosmed, tujuan lu viral sebenarnya apa sih sebenarnya? Tujuan lu konten tuh apa sebenarnya? Kalau cuma sekedar viral apa ya? Ya abis viral kenapa? Lu mau cari duit apa dari situ? Atau ya nggak jaminan juga menurut gua. Iya. Menurut gua harus dibenerin dulu tujuan lu konten apa gitu loh. Tapi gini Van, gue pernah ke beberapa daerah yaitu di Batang, Jawa Tengah sama di Kendal. Waktu itu gue kaget ketika gue parkir, mobil gue diusir karena itu parkiran truk ternyata. Dan itu ternyata khusus parkiran untuk artis truk. Mereka menyebutnya artis truk. Wah. Ada kasta. Iya. Wow, ini sebuah pengetahuan ini baru buat. Iya. Mungkin teman-teman yang di kota besar nggak banyak tahu karena ini biasanya transitan di antara kota. Ini adalah truk-truk yang memang hits gitu ya. Mereka yang catnya paling seru, kemudian mereka yang punya lukisan-lukisan yang asik di belakang truk, kemudian mereka yang berani oleng-oleng, mereka yang viral, mereka yang telolet dan lain-lain itu. Dan gue baru tahu ternyata itu menjadi tren khususnya terutama di Pantura sih.
di jalur Pantura itu. Dan gue barusan searching lagi, ternyata artis truk ini menyedot perhatian cukup banyak di YouTube. Ada beberapa video yang puluhan ribu viewersnya gitu ya, dan ternyata menyajikan yang kayak gini-gini gitu. Video-video ini ternyata diperuntukkan untuk mereka-mereka yang punya channel artis truk gitu. Wow. Gue juga baru tahu sih dan baru meyakini barusan gitu. Tapi ya kalau lagi-lagi kalau berbahaya dan viralnya untuk tujuan itu, balik lagi apa sih yang mereka cari? Apa mungkin mereka mengejar uang? Kalau menurut gue nggak sebegitunya gitu ya. Tapi mereka seperti tadi si Ivan bilang, Maslow itu ya, mereka butuh aktualisasi aja dalam bidang pekerjaan mereka gitu. Dan ada channelnya yaitu di YouTube. Kalau menurut gue sih gitu. Ya, sama menurut gue exposure juga nggak sih? Ya. Menurut gue exposure yang kayak ketika bahkan ini gue nggak ngomong cuma TV yang mengundang untuk jadi narasumber ya, tapi kan TV berita juga kadang mengupload itu meskipun dari sisi hukum misalnya kayak mereka ditangkap atau mereka dikenakan sanksi gitu. Itu diupload nih. Tapi kan seenggaknya mereka orang-orang tuh mau masuk TV karena misalnya ada dia gitu. Kita kan masukin kan itu. Kita masukin itu ke berita misalnya kayak gitu. Terus itu yang diupload lagi di sosmed. Jadi kayak gua ngambil dari sosmed, gua munculin TV, yang sosmed ngambil lagi nih dari TV untuk dimunculin lagi. Jadi kayak exposure-nya makin banyak di situ-situ terus. Jadi menurut gua ya itu aktualisasinya semakin terlihat kan. Kayak gua ada nih mungkin didokumentasiin kalau bisa dibingkai kalau itu masuk TV gitu kan. Jadi tapi kayak masa sepanjang itu. Jadi nah pikirnya Chan nggak tahu, maksud gue kalau gue mikirnya ya kayak karena kayak kenapa lo masih melakukan hal bodoh gitu ya nggak sih, kayak maaf ya gue menyebutnya hal bodoh untuk yang viral yang tidak bermanfaat ya gitu. Sepakat gue. Tapi maksud gue kayak gini Bram, lo deh dari segi pemberitaan kalau lo kayak gitu sebenarnya jujur gue dari sisi hati gue nggak mau nayangin ya, tapi kan kadang ada ilmunya juga yang kalau misalnya kita masukin mungkin dari segi aturan berkendara, dari segi sisi hukumnya seperti apa gitu. Tapi kalau lo menurut lo kayak gitu ketika gue mau nanya tapi gue takut menyebut institusi lagi, tapi kayak ini sebagai jurnalis lo kalau misalnya bisa personalnya nggak ini urusannya apa yang lo akan lakukan? Gue selalu beranggapan bahwa berita ataupun peristiwa itu kayak pisau, punya dua mata sisi. Jadi kita memberitakan sesuatu ya akan selalu punya sisi negatif gitu loh. Even kita bicara soal bom misalkan gitu kan, terbuat dari apa, ini jenis bom dan segala macam, itu kan sebenarnya sangat bisa sekali untuk ditiru orang, tapi kan artinya ada batasan yang kita lakukan. Kita tidak membuat bagaimana cara membuat bom, kan nggak begitu gitu. Jadi menurut gue semua peristiwa, semua berita akan sangat punya dua sisi tadi sih John, tinggal gimana kita memperbanyak sisi mana yang mau kita tampilkan. Dan itu juga masyarakat juga butuh kearifan dan kebijakan mereka masing-masing untuk bagian mana yang gue ambil. Ya nggak sih, teman-teman? Yeah. Gue jadi ingat dulu pernah wawancara sama pengamat sosial pas lagi zamannya keroyokan geng-geng apa itu. Dan itu persis banget analisannya kayak yang tadi Wilson bilang sih sebenarnya. Persis. Dan itu kejadian dan ada highlightnya dua hal. Satu biasanya di daerah-daerah. Kedua biasanya itu kejadian sama anggota geng. Ikut di geng motor, bisa geng tawuran cewek-cewek gitu di sekolah. Zamannya geng Nero ya kan? Geng Nero. Bener-bener kayak geng Nero. Pokoknya yang ada regenerasinya tanda kutip lah. Dan itu di daerah-daerah. Itu biasanya kayak gitu tuh, kalau kata si pengamat sosial dibilang memang mereka jadi ke sebuah kepuasan gitu. Karena mereka kemudian bisa menunjukkan eksistensinya mereka bahwa nih gue bisa berani sampai gini nih, gue sampai diliput sama TV nih, gue sampai bisa masuk polisi. Nah, itu kemudian laki banget gua gitu. Pada cewek pada adrenalinnya ya. Dan ketika mereka mau kayak misalkan mau rekrut orang lagi, mereka kemudian bilang, "Lu jangan macam-macam tuh ada tetuanya tuh di sana. Tuh dia pernah dulu sampai bikin anak orang mau mati gitu." Kayak gitu. Jadi memang ada sebuah bentuk kayak gitu yang memang muncul, dan itu memang kebanyakan di daerah-daerah yang non kota besar, biasanya kayak gitu. Yang terbaru salam dari Binjai, pada ngikutin. Iya tuh. Gue liputan kemarin beberapa pisang di desa tempat gue liputan tuh penyok-penyok loh. Katanya anak-anaknya sudah mulai meniru itu. Dan gue gak nyangka ternyata sampai ke desa-desa pelosok ya. Ternyata salam dari Binjai menjadi tren di kalangan anak-anak SD bahkan gitu.
Aduh. Walaupun sebetulnya pembuat videonya kan sudah klarifikasi ya Pak ya, bahwa dia mukul itu hanya kemudian pohon-pohon yang sudah berbuah. Jadi gue juga baru tahu bahwa pisang itu ternyata hanya sekali berbuah dan dia akan mati nantinya, tidak mungkin beberapa kali. Nah, yang dipukul adalah yang sudah berbuah. Gitu. Walaupun itu tidak dijelaskan pada video awal yang salam dari Binjai. Nah, menurut Ivan deh, gimana Van? Kayak gini Van, artinya kan kita memang tidak punya waktu untuk menjelaskan, kita tidak punya mungkin tenaga tidak akan full untuk bisa menjelaskan semua hal yang kita lakukan. Gimana sih supaya kita posting, tapi kita juga nggak memberikan dampak negatif gitu loh ke pemirsa atau ke followers kita Van? Wah, kalau mau yang posting tapi nggak negatif itu harus ikutin Lord Aldi Taher tuh, baca rekam posting. Oh enggak ya? Sama logo Rolex ya di Taher. Sebenarnya sih memang gue setuju sih Bram sama yang lu bilang tadi ya. Biar bagaimanapun setiap berita tuh kayak dua sisi mata uang, ada plus minusnya gitu loh. Tapi memang harusnya emang lebih baik kayak misalkan oke lah, dari yang salam dari Binjai itu ada sisi edukatif ya sebenarnya ya. Cuma ada baiknya memang notes itu sebenarnya disertakan langsung aja di awal gitu. Kalau misalkan secara resiko yang mungkin terjadi itu akan mengundang banyak cerita-cerita yang kayak gini gitu loh. Ya ini kan kalau misalkan pohon pisang bisa berbicara ya seberapa banyak kita akan mendengar pohon pisang ini udah nangis gara-gara ditonjok-tonjokin. Dan seberapa banyak yang dijadiin konten sama anak-anak yang belum berbuah. Ya istilahnya kan ya biar bagaimanapun pohon juga makhluk hidup ya istilahnya ya. Dan istilahnya kan ya kaitannya itu pasti ke banyak hal lah rantai makanan itu gitu loh. Ya gue sangat menyayangkan lah kalau orang hanya mencari aktualisasi tanpa melihat sesuatu yang faktual gitu loh. Kayak tadi mengenai truk, lu mau cari aktualisasi diri lu tapi lu lupa hal yang faktual kalau keluarga lu, istri lu, anak lu tuh nungguin lu pulang. Yang mereka butuhkan bukan keviralan lu, bukan uang yang melimpah, tapi sekedar uang yang cukup tapi keluarganya misalkan komplit. Ya itu kan sebenarnya menurut gue sesuatu hal yang seringkali terlupakan ya, karena cuma mau mengejar ambisi pribadi yang sebenarnya semu lah ya Vin ya, tadi yang lu bilang ya, kebahagiaan semu gitu. Gue mau bertanya dong, tadi kan kita membahasnya dari segi si pembuat konten ya, si konten kreator. Tapi gimana misalnya kayak kadang kan kita buat konten cuma buat fun. Nah mungkin si orang ini juga yang lonjok-lonjok pisang ini yaitu buat dia fun ya, mungkin itu bagian dari workoutnya dia nggak bisa beli gym sak gitu untuk dipukul-pukul, jadi dia melakukan itu gitu, samsak untuk itu. Nah dia melakukan itu gitu. Tapi kan ya jadi tapi orang-orang kita tuh nggak siap untuk menerima kontennya kan. Nah menurut lo kayak peran kita nih di orang-orang yang mungkin depan layar ini, gimana caranya biar orang-orang tuh bijak gitu loh. Kayak lo nonton ya udah, kadang kayak ya lo cuma butuh nonton nih, lo nggak usah peragain gitu, atau mana yang lo peragain gitu. Kayak untuk memilah-milah itu gimana, apa yang harus kita lakukan guys biar masyarakat Indonesia ini generasinya bagus gitu. Gimana Vin? Gue pengen bikin salam dari Kedoya gitu ya, terus nunjukinnya banjir gitu. 8 kali pesanggerahan sambil pakai sepatu boot dan celana di ini dong, dilinting apa sih bisa iya, digulung. Udah beli kemarin sepatu petani, jadi yang tinggi gitu, jadi buat nerjang banjir 1 meter. Anyway, balik lagi apa ya, gue sih ya mungkin I believe setiap TV ada kebijakan redaksi masing-masing lah ya, redaksionalnya pasti mereka punya kebijakan gitu. Tapi kalau gue jadi pemret, jangan kasih kendor, dalam artian lu boleh tayangin kayak gitu sekali, lu kasih kayak gambaran itu, tapi dalam paket berita itu lu tambahin komentar-komentar atau ya pernyataan dari ahli yang mengatakan bahwa itu konten yang buruk. Jadi kita berikan tanda kutip efek jerah di dalam paket berita itu gitu. But again itu kan ya tergantung redaksional dari masing-masing TV kayak gimana ya. If Marvin Pemret kayak gitu sih. Tapi gue gimana sih Vin, maksudnya Vin? Apa? Pemret ini kode atau gimana nih? Sedikit ya. Marvin kalau mau bikin media, saya berpengalaman. Asik. Oh, bisa. Tapi gue mau applause buat Marvin dan juga Ivan, karena gue melihat di sosmed mereka setidaknya kalau mereka bergabung nih nyaris 100.000 follower,
mereka encourage setiap hari ya untuk mendapatkan edukasi dalam video-video. Lo semua pasti tahu mereka berdua suka posting yang receh-receh, yang seru-seru gitu ya. Tapi ada beberapa video yang kadang mereka edukasi untuk, oke guys, jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Oke, ini aturannya untuk ini gitu. Dan itu begitu detail gitu. Jadi gue mau kasih apresiasi buat Marvin dan juga Ivan. Thank you sudah membantu mengedukasi. Meskipun kalau saat edukasi sepi yang lihat dan like. Iya, itu pasti. Gue yakin itu pasti. Tapi konten artis tapi guru lu ini nggak, Van, kalau boleh tahu, Van? Gimana? Nggak, maksudnya itu lebih oke daripada misalkan konten lo TikTok, misalkan yang tema di luar ngerjain soal atau tema edukasi itu nggak sih? Nah, alhamdulillah puji Tuhannya ternyata kelihatannya engagement gue di artis tapi guru itu cukup tinggi. Oke. Dibanding saat gue joget-joget gitu ya. Jadi mungkin orang ngelihat kayak, udahlah Van, muka lu udah muka begitu, lu gak usah sok joget-joget, gak usah sok asik lah gitu. Udah lu mukanya udah muka angka, lu kerjain angka aja deh. Gitu ya. Nah, alhamdulillah itu sebenarnya juga sesuatu yang gak sengaja gue temukan gitu loh. Dan kalau gue boleh jujur, pada akhirnya konten itu yang gue bikin, tujuan utama gue bukan mengenai viralnya. Istilahnya gue mulai dengan satu, oke, mungkin ini yang mungkin bisa gue sumbang sih buat kehidupan ini legacy yang mungkin gue bisa berikan ke generasi, ke anak muda dari apa yang gue bisa kasih gitu loh. Ya kalau ditanya, apakah lu benar-benar merasa seartis itu? Sebenarnya nggak juga, kadang-kadang gue malu juga sih ngaku-ngaku diri sebagai seorang artis. Cuma pada akhirnya, ya gue memakai satu gimmick itu untuk, tadilah clickbait aja mungkin untuk bisa menjangkau orang lebih banyak. Karena kan mungkin ada orang-orang tertentu yang merasa kalau, wih artis nih, tapi ngajar nih, ya mungkin tuh lebih bisa masuk ke mereka, sesuatu gaya yang lain, gitu. Ya pada akhirnya ketika, diperkenankan beberapa konten yang viral, ya alhamdulillah gitu, dan pada akhirnya semoga bermanfaat lah buat orang-orang yang nonton, gitu loh. Jadi artisnya itu hanya sebagai medium gitu ya? Kenapa? Message-nya kan diedukasi dan mengerjakannya tadi. Artisnya kan hanya sebagai medium pengantar kan? Iya, mediumnya. Pernah nggak sih Ivan sama Marvin ngerasa sebel gitu sama teman-teman yang mungkin sesama verified atau followernya besar, tapi mereka mungkin mencontohkan hal-hal yang kurang baik gitu? Ada nggak lo teman-teman yang akhirnya lo japri gitu, guys kayaknya ini harus di take down deh, atau kayaknya lo next time jangan kayak gitu deh, ada nggak? Banyak. Apa tuh sebut merek? Contohnya apa, Vin? Contohnya ya ini sih, paling banyak tuh soal karantina sebenarnya sih, soal karantina dan COVID. Gue kan termasuk yang cukup rewel ya kalau misalkan lu ngomong soal kebijakan pemerintah yang which is, oke, kita ngomong soal sekarang kebijakan karantina lah, soal kebijakan COVID apapun yang menurut orang-orang tuh katanya ribet atau apapun itu. Tapi kan tujuannya satu sebenarnya, supaya kita itu kasusnya kagak kayak Juli Agustus lalu gitu kan, yang gede gitu. Cuma kan ada beberapa lah teman gitu kan, yang gue nggak tahu deket banget, tapi dia kemudian mengkritiknya itu dengan cara yang sangat tidak elegan, tidak edukatif, dan parahnya tanggapan dari netizen yang gue kira nggak edukatif pun sama dia di screen cap, ditayangin lagi di IG story gitu loh. Gue japri lah kemudian dia gitu kan. Gue ngomongnya baik-baik ya, gue bilang ya, sorry banget nih, pip, gitu misalkan, sorry banget nih Ivan, misalnya nama Ivan ya, sorry banget nih Ivan, kayaknya kok yang ini agak kurang deh, boleh nggak misalkan lo ubah kayak diksi lo atau narasi lo supaya nggak kesannya lo tuh terlalu kayak kritis apapun itu. Yang ada WhatsApp lo ke gue minggu lalu. Apa? Oh iya. WhatsApp lo ke gue minggu lalu. Gue lupa. Oh iya. Iya. Terus yang ada apa tau nggak? DM gue di screen cap, di post sama dia di close friend-nya, kagak ada gue-nya. Wah, ternyata close friend-nya ada temen lu juga, jadi bisa ngasih tahu ke lu. Dan kemudian apa solusinya? Blok. Gitu aja. Menurut gue sih Marvin cukup bernyali ya, dan memang somehow kita butuh orang-orang yang memang punya bagian untuk itu. Nah, gue nggak tahu nih kalau si Wilson, Bram, atau Rivo lu bagian ke geng mana mungkin. Nah, kalau gue mungkin istilahnya komplementari dari tipe Marvin. Gue lebih, sasaran gue bukan yang ke situnya, tapi mungkin gue lebih yang memberikan apresiasi ke orang-orang yang memberikan konten, yang memberi contoh yang baik. Gitu loh, istilahnya
yang paling gue inget lah, misalnya gue paling seneng komen kalau si Bram itu udah ngupload tentang kerajinan tangan dia yang bikin game. Mungkin Bram juga berasa kali ini, setiap kali upload nih pasti Ivan Kabul nih nongol nih kayak gini gitu loh. Karena menurut gue itu menarik, bagus, dan memang istilahnya kita perlu support, memberikan porsi support kepada konten-konten kreator yang memang udah punya effort untuk itu. Jadi memang harus ada orang yang memberikan teguran ke orang yang mungkin kurang tepat, reminder gitu loh. Tapi di satu sisi kita nggak boleh melupakan orang-orang yang sudah melakukan itu dengan baik. Istilahnya ya kembali apresiasi yang tepat diberikan ke orang yang tepat di waktu yang tepat dan atas dasar yang tepat menurut gue gitu kan. Dan istilahnya kan pada akhirnya kita berharap orang tersebut terus mengembangkan dan akhirnya menularkan semangat-semangat itu ke orang-orang lain juga gitu. Ya di satu sisi ya gue yakin kita berlima pun melakukan hal yang sama lah, dari kita punya media masing-masing di TV atau di sosmed kita ya. Selalu ada sisi edukatif di setiap kegaringan atau kehaluan yang kita lakukan gitu kan. Ya kita harus yoi ya. Kalau besok setiap postingan lo gue komen deh kan. Kalau gitu kan. Aduh, sebagai ganggu sih. Berlima harus saling support biar engagement kita naik. Betul. Kan Oke, gue akan posting di komennya di postingannya Komarvin untuk sekalian curcol. Oh iya. Kalau Wilson curcol apa panjat, Son? Mah curhat dong. Curhat apa panjat kalau komen di Marvin atau Ivan. Nah, teman-teman, kalau dari gue terakhir berarti gini, ketika hari ini ada penindakan misalkan secara hukum atau kemudian ada edukasi dari pemerintah atau dari pihak berwajib gitu, itu kan artinya hanya sebagai semacam pemadam kebakaran ketika sudah terjadi, ketika sudah viral, ketika mungkin sudah ada korban yang kayak ketabrak truk atau mungkin dia jatuh di tebing yang kayak kata Ivan tadi. Gimana sih menurut teman-teman, apakah memang perlu pakai aturan yang ribet, yang detail, atau sebenarnya cukup kesadaran dan kita saling mengingatkan? Ivan dulu deh. Oke. Menurut gue pemerintah dan media itu nggak bisa berdiri dan berjalan sendiri gitu ya. Kita harus sadar kalau misalnya emang proses pendewasaan itu adalah tanggung jawab kita bersama ya, dimulai dari yang circle terkecil lah gitu loh, keluarga. Karena banyak anak kecil sekarang dikondisikan tumbuh dewasa dengan gadget, mereka pandai memakai gadget, tapi nggak semua itu dilatih juga untuk berdewasa dalam gadget dan sosial media. Itu menurut gue adalah hal paralel yang harus dikembangkan bersama-sama gitu loh. Jadi memang ya setiap kita memang harus saling mendewasakan lah tanggung jawab kita gitu loh. Jadi bukan pikir oh ya itu mah KPI aja lah, oh ini urusan ini aja lah gitu. Memang kalau setiap kita memang udah harus mulailah membina mindset kita masing-masing gitu. Jangan sampai orang udah keburu stres, ntar si Marvin makin pusing, curhatan makin banyak ya. Terus si Marvin juga akhirnya stres juga karena nggak tahu dia saat dengerin curhat. Ya tapi gue selalu sedia, Vin, kalau lu mau curhat sama gue nggak apa-apa kok, lu curhat aja nggak apa-apa. Gitulah kalau dari gue. Kalau dari gue sih mungkin gini ya. Kita tahu kok porsi kita masing-masing kalau mau upload konten apapun itu kita sebenarnya tahu gitu. Pilihannya ya dua gitu. Apakah lo mau menyebarkan kebaikan, lo menyebarkan inspirasi di sana dan membantu orang-orang buat menggunakan sosial media dengan wisely. Ketika kita menciptakan environment yang wise di sosial media, peraturan itu nggak akan banyak kok ya dikasih sama pemerintah gitu loh. Misalnya sama pemadam kebakaran gitu. Kalau makin ramai sosmed ya akan dipadamkan gitu loh. Kalau kita nggak aneh-aneh ya nggak akan kemudian sekarang akan diotak-atik gitu loh. Tapi ya kedua, kalau misalnya lu nggak mau dan lu pengen jadi orang yang berbeda, silakan. Tapi selain sanksi pemerintah, sanksi sosial juga nunggu tuh. Bullying dari netizen itu sangat jahat loh. Mohon maaf gitu ya. Bukan begitu, Ivan Kabul kalau kita ngeliat Pigeon Lover, mohon maaf. Itu kan. Aktif ya, ini gitu lagi gue alami sekali beberapa hari ini. Jadi gitu loh. Kita harus siap dengan ada konsekuensi dari sosial itu. Kalau misalnya nggak siap ya udah nggak usah aneh-aneh. Gitu aja sih kalau dari gue. Gue mau nambahin dong. Kalau gue mungkin ini kali ya dari peran ini kan kalau menurut gue sosmed ujung-ujungnya lo masalah etika. Entah lo kok creator atau lo sebagai penonton,
lo kan pasti akan mengambil sikap tergantung sikap yang dan dampaknya kan tergantung dari sikap yang lo ambil. Apakah lo mau nge-repost atau mau melakukan hal yang konyol atau justru malah mengikut yang berprestasi dan mengapresiasi mereka. Menurut gue itu akan terbentuk ketika mungkin di sekolah atau di rumah lo ada pelajaran soal etika. Gue nggak tahu ya kurikulum sekarang ya, karena kan kayak gue baru lulus 3 tahun lalu sih, enggak sih Bang. Oh gitu. Gue lulus kan kayak udah zaman kapan kan, kita kan lulus kan udah zaman kapan kan. Kayak gue tidak melihat ada pembelajaran soal etika. Dan mungkin sebagian orang itu kita belajar secara natural, tapi kan tidak semua orang kepekaannya juga secepat itu gitu kan. Jadi menurut gue kayaknya kita harus ada juga kali ya tambahan entah masuk kurikulum atau ekstrakurikuler mengenai problem solving atau mengenai etika atau mengenai apa gitu. Jadi mungkin kayaknya dari SD, SMP, SMA dibuat kayak gitu, ya seenggaknya kan pola pikir kita juga jadi lebih berkembang gitu. Jadi tidak melakukan hal-hal yang tidak baik bagi masyarakat. Wilson Purba for Kemendikbud 2024. Gue setuju banget sama Ican karena maksudnya konten-konten kayak ini pun yang sedang kita buat juga merupakan salah satu edukasi ya nggak sih, yang mungkin tidak melalui pendidikan formal ya, tapi kita juga membantu mengedukasi entah itu via WhatsApp di grup keluarga atau misalnya di YouTube kayak gini gitu. Dan menurut gue sudah eranya pendidikan nggak lagi melalui kurikulum dan ruang kelas aja ya, tapi semuanya berhak masuk ke sosial media untuk bersama-sama memberantas hal-hal yang buruk di sosial media juga gitu. Kita berterima kasih kepada Bang Bagas Capture dan teman-teman yang setia lainnya. Ya, selalu setia. Terima kasih banyak. Konten ini Bang Bagas. Siapa lagi, Bro? Gue kaget, gue dan speechless ketika Ivan menyebut iya. Ya, semua penonton dan pendengar kita dong ya. Artinya kalau nilai positif tolong disebarkan, kalau ada yang enggak jadi simpan aja sendiri. Kayak rumah makan ya gue ya. Oke, teman-teman, seru banget ngobrolnya kali ini soal sosial media bersama dua rekan kita, Marvin dan juga Ivan. Terima kasih banget udah hadir kali ini, dan insya Allah pasti akan memberikan nilai positif ke pendengar dan penonton kita ya, Wilson dan Rivo. Thank you. Ya, gue juga ngucapin makasih ya buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga menonton di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe Total Politik dan juga mendengarkan konten ini di podcast Pick Up Network dan juga di Jurnal Post dengan narsum-narsum terpilih dan juga terbaik ya untuk episode mantap. Jadi pengen terbang. Thank you semua. Selamat malam. Sampai jumpa di lain waktu dan juga di lain topik. Saya Wilson Purba dan Bram Herlambang dan Marvin Sulistyo dan Ivan Kabul. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa. Thank you. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gua Wilson Purba. Gua Muhammad Gibran. Gua Bram Herlambang. Balik lagi di Jurnal Post, cerita jurnalis di podcast.